Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kimia Ningsih dari 10 TJA 2 dengan guru pembina saya, Pak Doni Gutherang Malau, SSI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyambung kabel LAN ke RJ45 dan berikut langkah-langkah dan bahannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang APD. APD adalah alat pelindung diri. Jadi yang saya pakai ini wear pack. Wear pack ini untuk melindungi tubuh kita dari debu-debu. Dan selanjutnya ada helmet. Helmet ini berfungsi untuk melindungi kepala kita dari benturan yang jatuh ke bawah, yang dari atas ke bawah. Selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan kita yang terkena benda tajam dan debu. Selanjutnya ada kacamata. Kacamata ini berfungsi untuk melindungi mata kita agar tidak kena serpihan kabel ketika kita melakukan proses pemotongan. Selanjutnya ada sepatu. Sepatu ini berfungsi untuk melindungi kaki kita agar tidak terkena benda tajam. 1, 2, 3. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan fungsi alat dan bahan-bahannya. Pertama, tang crimping. Tang crimping ini ada 3 bagian fungsi. Yang pertama ada pelindung. Pelindung ini melindungi jari kita agar tidak terjepit. Kedua ada pemotong. Pemotong ini berfungsi untuk memotong kabel agar terlihat rapi. Yang ketiga ada penekan. Pengunci yang pin 8 mengunci kabel strike dan cross. Pin 6 mengunci untuk kabel telepon. Di sini selanjutnya ada cutter. Cutter ini berfungsi untuk merapikan atau memotong kabel. Selanjutnya ada gunting. Gunting ini berfungsi untuk memotong benang-benang yang ada di kabel. Di sini ada di sini ada bahan. Pertama bahannya ada RJ45. RJ45 ini ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Saya menggunakan RJ45 yang tidak bagus. Selanjutnya ada kabel. Ini adalah kabel LAN yang berukuran 1 meter. Saya akan menginstalasi kabel LAN. Berikut langkah-langkah dan caranya. Pertama, kita potong dulu kabel ini menggunakan cutter. Kira-kira segini. Ini harus rapi ya guys. Pastikan tidak ada benang-benang ya. Di sini di dalam kabelnya tidak ada benang-benang. Jadi kita nggak usah gunting lagi. Setelah dipotong, kita rapikan menggunakan tang crimping. Ini potongannya. Kita potong ya guys. Setelah dirapikan, kita susun warna seperti gambar berikut. Setelah rapi warnanya, kita masukin RJ-nya ke sini. Masukin sampai kena kuning-kuningnya nih. Setelah udah di crimping, kita tes dengan ini namanya last tester. Last tester itu berfungsi untuk menguji apakah kabel itu bisa berhasil atau tidak. Masukin ke sini ya bro. Guys, mana lagi termasuk ini? Tuh, kita masukin, kita tekan tombol bulatan ini. Tekan, seperti ini tekannya. Ya, warnanya udah lengkap nih, baca. Ini kalau yang biru tandanya kabel strike ya. Oke, selanjutnya saya akan menginstalasi kabel cross. Langkah pertama, kita potong kabelnya dengan cutter. Kita potong seperti ini ya.
Setelah sudah rapi kita potong ya guys. Kita potong menggunakan potongan ini. Mulai kita pasang ke RJ45, bukan RJ11 ya, RJ45. RJ45 dimasukin sampai dalam. Nih, masukin ya. Masukin sampai kena kuning-kuningnya paling atas. Setelah terpasang, kita printing menggunakan tang printing di pin 8. Masukkan ya. Nah, setelah di printing, ini sudah di printing juga ya keduanya. Setelah di printing, kita uji apakah kabel ini berhasil atau tidak dengan menggunakan stepper. Seperti itu. Kita tekan ya di sini guys. Kesimpulan 1. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda-beda. Biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda seperti komputer. Kabel cross memiliki urutan warna yang berbeda di setiap ujungnya. Digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama seperti komputer ke komputer atau switch ke switch. Biasanya kabel cross digunakan untuk menghubungkan hub ke hub. Kendala dalam melakukan instalasi kabel cross dan kabel strike. Pertama, ada suara bising saat membuat video. Kedua, video tidak terekam. Ketiga, kabel sering copot atau rusak. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Eh?